Walhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya mic-nya kurang enak. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berat banget. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Hai kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum wa ahsinu adabahum. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Kartimun beserta Ibu Kartinah dan juga seluruh keluarga besarnya. Mbah dari suami ada sini? Enggak. Yang sama-sama kita hormati yang pada saat ini sedang berbahagia, yaitu Bapak Selamat Mustafa beserta Ibu Nur Hidayati dan juga seluruh keluarga besarnya. Kita doakan Bu beliau semoga senantiasa berikan panjang umur dalam taat. Allah pelihara kesehatannya, Allah murahkan milik rezekinya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Semoga Ananda Sanum Al-Mahira menjadi anak yang mar'atus solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim At-Taqwa Gaul Mukarramah Ibunda Ustazah Siti Masita beserta Ibu Hajasanah dan tim marawisnya dan jamaah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Huda, yaitu Ibu Ica sekaligus membawa acara waktu kepada saya. Orangnya mana ya? Allah soroknya itu abu-abu sama. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa, yaitu Ibu Supriyati beserta Ibu Sarah dan jamaah. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan-pimpinan Majelis Ta'lim, para guru-guru, tamu undangan, baik yang datangnya dari dekat maupun dari jauh, tetangga yang dekat maupun tetangga yang agak jauh sedikit, termasuk Ibu Ketua RT 01, ibu-ibu jamaah Majelis Wali Matus Syukur, Majelis Wali Matul Aqiqah, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada kesempatan di siang hari ini bertepatan dengan tanggal 24 daripada bulan Zulhijjah. Ahad depan atau minggu depan sudah masuk tanggal 1 daripada bulan Muharram 1446 Hijriah. Nanti hari Sabtu depan, Sabtu depan ba'da asar, hari Sabtu depan Ibu baca doa akhir tahun. Malam Ahadnya baca doa awal tahun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbeda Bu ketika tahun baru Hijriah dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi Bu agak rame dikit. Kalau tahun Muharram Bu Hijriah agak sepi. Makanya rame dengan apa? Dengan kita baca doa. Semoga amal ibadah yang kita lakukan kurang lebih 1 tahun
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat diri salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita sholat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bu, kata Ustazah Halimah Idrus, jangan tinggalkan dua hal setiap hari. Bu, jangan tinggalkan. Yang pertama sholat. Bu, sholat jangan ditinggal. Karena nanti yang pertama kali dihisab ditanya masalah sholat kita. Berarti orang yang meninggalkan sholat berani kepada Allah. Tuh sholat. Yang kedua sholawat. Bu, sholawat baca. Kenapa? Nanti di hari yaumil kiamat tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kalau udah selesai habis sholat duha baca sholat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Habis sholat isya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, anak merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah iman dan Islam. Karena enggak semuanya orang Bu mendapatkan anugerah. Ya Bu ya, ada orang berumah tangga, berkeluarga bertahun-tahun belum Allah anugerahkan keturunan. Ngurut udah, ke dokter udah, makan korma muda udah, ya jambu muda udah, sampai teh babal juga udah. Bu, kalau Allah belum anugerahkan belum, karena itu merupakan qadarul Allah yang punya urusan. Hanya sekedar berusaha. Makanya keluarga daripada bapak orang tua kita, Bapak Kartimun, Ibu Kartina, Bapak Selamat Bustana Nur Hidayati bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa bersyukurnya? Dia kumpulkan saudara, dia kumpulkan tetangga, dia kumpulkan semua. Dari tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa putri yang cantik Bu, cantik, sehat, normal, sempurna semuanya. Makanya bersyukur alhamdulillah. Oleh karena itu kata Nabi apa? Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Neng, muliakan anak kita. Dengan cara apa muliakannya? Beri nama yang bagus, namanya bagus Sanu. Ya Bu ya. Al-Mahira. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Sesuai dengan namanya. Panggilnya apa? Sanu. Sanu. Rasa banyak yang apa? Nyanyian Sanu ada ya? Hah? Anaknya Bu Ari namanya Sanu juga. Oh, berarti itu dong. Apa namanya? Bukan, nggak asing gitu maksudnya. Bu, jadi kata Nabi muliakan anakmu. Kita disuruh muliakan anak kita Bu, cara satu dengan memberi nama yang bagus.
Kalau nama yang bagus, manggilnya juga dengan panggilan yang bagus, memuliakan anak. Neng, muliakan. Jadi ntar kalau udah gede-gedean, kalau kalian kasih makan, gelasnya yang bagus, piringnya yang bagus, beliin bajunya juga baju yang bagus, yang islami. Tuh, cara memuliakan, namanya kata Nabi. Kalau kau memuliakan anakmu, insya Allah anak kita pun akan dimuliakan oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi pesannya, adibu auladakum ala salasati hisolin. Didiklah anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, agar anak kita cinta dengan nabinya. Tuh, cinta dengan nabi. Tanda syukur berakikah dengan harapan anak kita cinta dengan Rasulullah. Salah satu akikah itu melaksanakan sunnah Rasulullah. Makanya sering baca sholawat ya Neng ya. Bu, kita baca sholawat Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhir. Lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, tanda cinta sama Rasulullah sering baca sholat, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajarkan anakmu kalau hubbi Nabi itu hubbi li ahlihi, cinta dengan keluarganya. Makanya ibu kalau lagi mau ngirimin arwah kan, ila Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa auladihi wa zurriyatihi. Kenapa? Merupakan tanda cinta kita kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kata Nabi apa? Hubbi qiraatil Quran, agar kita cinta dengan Quran. Bu, kalau ibu-ibu zaman now, zaman sekarang, Bu, biasanya kalau lagi netain baca Quran apa megang HP? Neng, sambil netain megang Quran apa megang HP? Baca Quran apa baca HP? HP. Bu, kalau orang dulu kan ya nenek kita itu. Ya Allah, dia makan sambil bisik ya, itu makan siri sambil begini nih. Ada cucunya minta duit. Minta duit, Nih, balik lagi cucu yang satu. Astagfirullahalazim. Tadi yang si dia, sekarang si dia minta duit lagi, baik. Bu, itu nenek kita sambil ngiri sambil subhanallah, 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 subhanallah. Kan begitu ya Bu ya. Nah kalau kita sambil netain sambil HP. Cret. Mau tidur netain megang HP lagi. Bu, mau netain megang HP, lagi nyuapin juga megang HP. Makanya jangan salahin mak-maknya anaknya. Kalau belum 2 tahun udah pada pinter main HP. Bu, itu di daerah Bandung apa mana tuh anak SMP. Bu, meninggal gara-gara ini radiasi di gym. Tuh, hati-hati. Makanya kita kadang-kadang biar dia nangis. Nah, anak-anak lihat, lah cucu saya Bu, saya taruh di atas lemari, atau nih susu, bangku susu, saya kaget. Astagfirullahaladzim, kan bangku plastik tuh Bu. Ternyata dia lihat HP di atas lemari, dia tadi bangku susu naik ini, wah bisa Bu. Pas karena saya matiin datanya, sekarang dia bisa juga ngidupin. Kan tadi anak ngeliat Umi, ini datanya hidupin. Ya,
Jangan salahin anak kita. Kalau anak kita cucu kita cinta banget sama HP, karena kita tadi netain sambil main HP. Neng, kalau lagi netain jangan sambil baca selawat. Ya Neng ya, robah dulu. Tuh. Ibu-ibu sekalian, rahimakum, agar anak kita cinta dengan Quran. Bu, yang kita harapkan anak kita lihat tuh ada 2 tahun daripada hafal Quran, yang 4 tahun hafal Quran. Kenapa? Bu, karena memang udah dilazimin dari ibunya hamil sampai anak ini lahir. Neng, besok setelin tuh murotal dari juz 1, besok umur 1 bulan, juz 1 bulan diputer. Besok umur 2 bulan, juz 2 diputer sampai 1 bulan. Biar apa? Telinganya terlatih dengan apa? Mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ntar kalau dia udah usia PAUD, dia udah gak asik dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah. Bu, harapan kita kan kalau cucu kita ada yang bisa Quran, anak kita bisa baca Quran, minimal ntar kalau kita sakaratul maut, Bu, anak kita ada yang bacain Yasin di telinga kita. Benar apa benar, Bu? Cucu kita begitu terziarah kubur dia baca Quran. 7 hari, 40 hari yang bacain cucu kita baca Yasin, baca Quran. Coba kalau gak ada yang bisa baca Quran, begitu orang tuanya lagi sekarat, mana foto sini, kita foto dulu. Buat kenang-kenangan. Direkam. Lagi mandiin di foto. Iya, mandiin di foto, lagi dibungkus di foto, apa dikuburin di foto. Tuh, nah ini artinya apa? Kita jangan sampai, mudah-mudahan anak kita, cucu kita biar bisa pada baca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran nanti akan berikan syafaat kepada kita. Bu, saya mah kan gak bisa baca Quran. Nah, qul huwallahu udah sehari 100. Bu, Al-Ikhlas sehari 100. Kalau kagak habis sholat 10 kali. Sholat zuhur 10, ntar sholat asar 10, sholat maghrib 10, sholat isya 10, sholat subuh 10. Kata Nabi, orang yang lazim dia istiqomah baca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap habis sholat, nanti di hari yaumil qiyamah akan dibangunkan istana di surga. Oh, kita gak punya istana jadi rumah tidur pules. Nah, kita nggak punya istana tapi tidur kita pules, apalagi nanti di hari yaumil qiyamah istana yang Allah bangunkan. Orang yang biasa baca surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Nah, tadi cinta dengan Quran. Yang kedua, kita mengharapkan anak kita solehah, anak kita pinter, anak kita cerdas, anak kita sehat, jasmani dan rohani, sesuai dengan harapan kita. Nanti kalau udah besar, Bu, menjadi anak yang bisa membanggakan, menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Kasihlah anak kita bukan hanya pendidikan agama, nomor satukan dari makanan yang halal, Bu, rotinya halal, ngasih jeruk-jeruk yang halal, dapatnya dari yang halal. Ini pernah saya sampaikan di kisah ini, yaitu yang bernama Abu Sujana. Bu, pada masa Rasulullah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini seorang ya kayak kita mah kehidupannya agak lemah sedikit, Bu. Artinya ekonominya agak lemah sedikit. Tapi setiap habis sholat subuh Abu Dujana pulang duluan. Artinya nggak ikut wirid lagi, nggak ikut doa lagi. Begitu selesai langsung pulang buru-buru. Kita kalau habis sholat subuh wirid kita banyak, Ibu ya? Bu, habis sholat subuh wiridnya banyak nggak? Banyak, Ibu ya? Baca sholat kamilah 40, baca alam nasroh 40, baca qul huwallah 100. Ya kadang-kadang itu juga, kadang-kadang belum istiqomah. Baca surah An-Najm 313, baca salawat Jibril 1000. Lah, orang saya makanya datangnya telat. Jam 7 baru belum pegang piring, masih numpuk tuh piringnya cuciannya. Nah, ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi Abu Dujana itu kalau habis sholat subuh sama Rasul di sholat berjamaah langsung pulang.
nggak wirid lagi, nggak doa lagi. Suatu ketika Rasul nanya, wahai Abu Dujana, kenapa kau habis sholat subuh langsung pulang? Emang kau nggak punya hajat? Kata Rasul itu. Apa kau nggak punya hajat Abu Dujana? Ya Rasul, sebetulnya hajat saya mah banyak ya Rasul. Cuman saya pernah pulangnya kesiangan ya Rasul. Pas saya pulang, nyampe rumah anak saya ini udah lagi mengutin ini Rasul. Saya mah orang susah ya Rasul, orang miskin. Kebetulan di kampung itu tuh artinya saya termasuk orang yang kurang mampu di situ. Kebetulan tetangga saya punya pohon korma yang buahnya lebat. Samping itu artinya pohon itu agak mendoyot ke halaman rumah saya. Jadi buahnya itu kalau korma kan buahnya mendoyot banyak banget. Nah kebetulan saya pulang telat, anak saya udah pada di depan rumah lagi pada mengutin anggur korma sambil mengutin sambil dimakanin, mengutin sambil dimakanin. Ini Bu, saking apanya? Saking laparnya. Pas udah begitu kata Abu Dujana, saya melihat anak saya lagi makanin korma karena saya tahu itu bukan punya saya, bukan milik saya, punya tetangga saya. Begitu anak saya lagi makan, saya ambil tuh ya Rasul, di mulutnya saya korek, bahasanya tuh dikorek, dikeluarin. Anak saya pada nangis ya Rasul, ya Allah Pak, tega amat saya lagi makan dikeluarin, dikorek juga. Usahanya apanya? Saking lapar, anaknya bangun tidur langsung ngambil yang namanya korma yang pada jatuh. Tuh pada jatuh diambil dimakanin. Ya Rasul, saya nggak mau ya Rasul, walaupun saya susah, anak saya makan yang tidak halal. Bu, tapi sekarang banyak yang mobilnya bermerek. Ya Bu, yang rumahnya bertingkat. Ada yang banyak sekarang lagi ngetren banget ya, judi online. Masya Allah, judi slot. Buat siapa itu? Banyak buat nasi keluarganya. Nauzubillah min. Nah itu tadi yang udah jangan cuma makan korma, anaknya dikorek, udah makan di perut, di mulut dikorek, dikeluarin. Apa kata Abu Dujana? Ya Rasul, walaupun saya susah, saya nggak mau anak saya, istri saya makan dari yang haram, dia masuk neraka gara-gara yang tidak halal. Apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Bu, dengar cerita begitu tuh Rasul sedih. Ya Allah Abu Dujana, ya udah kalau begitu kamu pulang dah. Pulang, takut kamu anakmu udah baru bangun, takut seperti apa yang dilakukan kemarin-kemarin. Tuh suruh pulang. Jadi Abu Dujana nggak mau anaknya ada yang masuk dalam perutnya dari makanan yang tidak halal, karena berpengaruhnya sangat besar. Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu berada di kota Madinah Mekah. Pas mau pulang ke Palestina, Bu, ceritanya beli korma dulu. Pas lagi nimbang korma ada yang jatuh, dimakanlah oleh Nabi Ibrahim. Bu, yang jatuh nih. Kita kan kadang-kadang, Bang, ini anggurnya manis gak? Oke Bang, gitu kita. Padahal abangnya gak bilang ikhlas, gak bilang apa. Iya Bu, boleh. Anggur mahal Bang ya. Jeruk Bang, boleh kita cobain Bang ini jeruknya? Boleh, satu. Kalau timbang dulu baru dicobain. Kita mah kagak, belum ditimbang, dicobain dulu. Kita besok-besok jangan, besok. Kalau kemarin-kemarin udah terlanjur, banyak istighfar. Iya, apalagi cabai masih mahal, cabai mahal 5.000, 5 biji. Bang, satu Bang, agak pedes nyambel Bang. Bongkar kita 5.000, ya. Tuh. Bu, dulu. Kalau sekarang jangan, udah tahu. Iya Bu ya, nyambel buat makan rame-rame. Iya, masuk dalam perut kita, perut suami kita, perut anak kita. Tuh, sambal. Kata ibu, Bang, sayur asam dikit banget, tambahin Bang, terongnya satu Bang. Kita kagak bayar dong, sayur asam semuanya makan kita. Bu, itu Abu Dujana tadi, ke Nabi Ibrahim, kita kembali ke Nabi Ibrahim. Pas nyampe di Palestina, Nabi Ibrahim itu ceritanya doa. Apa kata malaikat yang namanya Nabi, Bu. Ibrahim, sekarang mah doa lu udah ngompan. Kaget Nabi Ibrahim bilang doanya ngompan. Ada nggak dijabah, nggak dikabul. Kenapa? Karena kau artinya ada salah satu yang masuk ke dalam perutmu yang tidak halal. Baru ingat tuh Nabi Ibrahim kemarin beli korma belum baru seminggu sebulan tuh. Ingat korma yang masuk ke dalam perutnya yang belum ditimbang, belum dibayar.
Bu, akhirnya Nabi Ibrahim dari Palestina pulang ke Mekah. Perjalanan kurang lebih satu bulan baru sampai. Bu, perjalanan 1 bulan baru sampai, namanya onta kan jalan. Bu, lu emang pesawat ke sekarang. Bu, akhirnya datang tuh tukang korma yang tempat dia nimbang. Ternyata ditanya, Dek, bapak kamu mana yang jualan korma ini? Bapak saya sudah meninggal seminggu yang lalu. Ya udah kalau gitu halalin dah. Ini korma yang kemarin saya makan, yang belum ditimbang, yang belum dibayar. Pak, saya nggak bisa menghalalkan karena bukan dagangan saya, karena orang tua saya. Ya udah tolong halalin. Nggak bisa karena anaknya banyak, ada 7 orang. Bagaimana? Saya satu-satu, anaknya jauh-jauh rumahnya. Tuh, Bu, jangan sampai Neng, anak kita walaupun itu pengen banget, anak kita rambutan, umpamanya lagi lewat, biarin dia nangis. Ya biar ntar aja kita beliin dah. Jangan kita ambil itu rambutan yang bukan milik kita. Tuh salah satunya itu. Ya, jangan sampai anak kita nanti doa kita tidak dijawab gara-gara kita dari makan yang tidak halal. Saya punya anak, Bu. Dulu saya dapat roti kan itu kan Holland tuh, dari Holland. Ya kan kita nggak tahu waktu itu Holland tuh belum begitu ngetren kayak sekarang. Pas sampai rumah kata anak saya begini, Mama itu nggak ada cap halalnya ya? Jangan dimakan dulu. Kata anak saya gitu, Bu. Jangan dimakan dulu. Lah kan ini enak kalau terkenal. Kata dia udah jangan dimakan dulu. Besoknya, Bu, tahu-tahu dia agak ngomong-ngomong, Mak udah boleh halal. Disonok soalnya katanya ada anuan MUI-nya, cuman yang nggak diterapin itunya, Bu, di labelnya. Itu satu. Yang kedua, saya bawa kerupuk kulit. Saya boleh beli kerupuk kulit. Kata anak saya nih, Mama kalau beli apa? Lihat yang halal. Dulu kan lagi ngetren, Bu. Ada yang kerupuk dari kulit B2. Iya. Tahu-tahu ya udah kalau nggak mau dimakan kasih orang lagi. Dia buka, Bu, dia kasih air, dia rendam, dia buang. Itu anak saya. Pas begitu dapat itu kan, Bu, dapat baju hadiah. Mak, dari siapa ini? Dari Encing. Dia PNS ya, Maya, lulus ya, Maya. Iya, ini dapat hadiah. Mak, maaf dah. Encing itu lulus PNS nyogok apa kagak? Mama nggak tahu, tanyain sendiri dong langsung orangnya. Nyogok apa kagak? Saya bilang begitu, Bu. Pas begitu dia main ke sana, dia tanya, Cing. Akhirnya berdebat sama dia tuh, Bu. Lah itu baju, berarti anak desa itu boleh tes lulus, baru baju mau dipakai. Ada itu salah satu anak saya sampai begitu banget tuh, Bu. Salah satu. Apa kata dia? Kalau kita udah terbiasa dari yang haram, ntar menjadi hal yang biasa. Bu, salah satu yang melupakan ilmu kita tidak berkah yaitu makan dari yang tidak halal. Neng, doain anak kita dari sekarang, karena yang namanya doa seorang ibu insya Allah mustajabah. Anak itu sesuai dengan harapan kita. Harapan kita anak kita sehat, anak kita pinter, anak kita cerdas, anak kita solehah, anak kita bisa membanggakan. Dari sekarang didiklah dengan pendidikan agama. Insya sambil netai sambil baca sholawat. Jangan lupa habis sholat bacain Fatihah minimal. Doain Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak itu ada 3 tingkatan. Yang pertama qurrata a'yun, penyejuk mata hati orang tua. Bu, penyejuk mata hati, pulang kerja capek lihat anak senyum sehat, hilang capeknya. Lagi kesel sama bapaknya, lihat anaknya, hilang marahnya. Tuh, capek banget rumah berantakan, lihat anak yang berantakin. Bu, apa kita marah? Kagak, justru seneng anak kita berantakin. Kenapa? Berarti anak kita artinya kagak diem baik, karena bocah dan diem baik tuh. Ya, Bu, ya, makanya kita senang. Oleh karena itu qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Yang kedua, anak itu menjadi apa? Zinatul haya, perhiasan dunia. Berapa banyak begitu anak laki-laki yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jadi imam, sholat menjadi zinatul haya, perhiasan dunia. Sukses di sekolahnya dia berhasil, sukses di masyarakatnya. Mudah-mudahan seorang ibu yang soleh, seorang ibu yang soleha bisa mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu adalah guru yang utama dan pertama. Ibu-ibu sekalian, itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi 2, qurrata a'yun dan penyejuk mata hati, menjadi zinatul haya, perhiasan dunia. Doain neneknya, anaknya ya.
Didiklah anak kita dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Insya Allah anak yang dididik dengan penuh kelembutan kasih sayang, dia akan tumbuh menjadi anak yang penuh juga kelembutan. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, itulah yang kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian, soalnya basicnya dari Korea baik. Bukan, tidak apa-apa saya iya. Bu, jadi saya keder. Berarti secara tidak langsung sudah selesai. Soalnya udah asar. Ibu-ibu sekalian, didiklah anak-anak kita, cucu kita dengan jangan lupa dengan pendidikan agama. Anak-anak kita, cucu kita biar pintar baca Quran. Anak-anak kita biar menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita selaku orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita tutup acara walimatul tasmiyah, walimatul aqiqah, walimatul syukuran dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore hari ini. Dikuatkan iman Islamnya, istiqomah ibadahnya, semoga menjadi imam makmum Mbak Uti ya soleh-soleha. Wabil khusus untuk Mbak Apung yaitu Bapak Kartimur, semoga diangkat penyakitnya oleh Subhanahu wa taala, berikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu yang kedua kita doakan untuk Bapak Selamat Mustafa dengan Ibu Nur Hidayati. Semoga Allah berikan juga panjang umur dalam taat, kesehatan badannya, Allah kuatkan Islamnya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah anugerahkan rezeki yang halal yang barakah melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa mendidik putrinya menjadi anak yang mar'atus sholihah. Ananda Sanum Al-Mahira, semoga Allah pelihara kesehatannya, Allah cerdaskan akal pikirannya, Allah terangkan hatinya, Allah mudahkan, gampangkan, ringankan lisannya untuk membaca suci Al-Quranul Karim, kelak besarnya menjadi anak yang berilmu, pengetahuan agama, pengetahuan umum, anak yang berakhlakul karimah, rajin ibadahnya, pintar baca Qurannya, kelak besarnya bisa mengangkat harkat derajat martabat kedua orang tua dan keluarga besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni u'idhu bil wahidi samadi min syarri kulli dhi hadhil walada sholihat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wad din wa ziyadata wal barakah fil ilmi warzuqil marzuqin. Allahumma innaka qad alimta adamal asma'a kullaha wa qad amarna nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bisaniha fa nahnu nusamma hadhil walad bismi yunasibu hadhil balad. Ananda Sanum Al-Mahira binti Bapak Selamat Mustafa wa Ibu Nur Hidayati. Ilana amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuna fid dunya wal akhirah
ونعوذ بك يا ربنا من ولد يكون علينا سيد امرأة يسيبنا قبل وقت المسير ومن مال يكون عذابا لنا ووبالا علينا ومن جار إن رأى منا حسنة كتمها وإن رأى منا سيئة أقساها اللهم تقبل منا عقيقتنا اللهم رب هذه العقيقة أننا سنم الميرة بنت بابا سلامة مصطفى دمها بدمه ولحمها بلحمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء أننا سنم الميرة بنت بابا سلامة مصطفى فداء من النار اللهم طول أمورها وصي أجسادها واشرح صدورها ونور قلوبها وثبت إيمانها وحسن أعمالها ووسع أرزاقها وإلى الخير قربها وعن شر أبدها واقضي حوائجها في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل التقوى وأهل الرزق ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, jadikanlah nama ini memberi berkah baginya, menjadi anak yang bertakwa kepadamu ya Allah, serta dapat berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, kuatkanlah iman Islamnya, dekatkanlah dengan kebaikan ya Allah, jauhkan dengan keburukan ya Allah. Kuatkan, jadilah sebagai imam, sebagai pemimpin kelak di kemudian hari, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Tetapkanlah iman Islamnya dalam menghadapi ujian dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada wa hayyi lana min amrina rasada wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.